Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syafiq dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi bersama aku Farah Asar di sini di Syafiq Weekly Cast. Nah, gimana nih kabarnya Sobat Syafiq di seluruh Indonesia? Semoga semuanya sedang dalam kondisi yang sehat dan berbahagia ya. Dan senang banget nih di sini aku kembali lagi untuk membersamai teman-teman selama beberapa waktu ke depan. Dan di podcast kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu Living Abroad, Action Plan meraih beasiswa. Dan tentunya di sini aku nggak sendirian dong pastinya. Di sini aku ditemani oleh narasumber yang keren banget dan pastinya teman-teman udah nggak asing lagi dong ya. Di sini aku bersama Mbak Dian Kartika Rahajeng. Halo, selamat pagi Mbak Ajeng. Pagi Mbak Farah, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya Mbak Ajeng hari ini? Sehat-sehat, senang banget diundang di sini. Makasih banget. Alhamdulillah, nggak kapok ya Mbak kembali lagi di podcast ini. Oh my God, ternyata kalian nggak kapok yang undang saya ya. Suatu kehormatan ya untuk kantor Syafiq ini menerima Direktur Konsultasi Strategik UNU Yogyakarta. Oh ya FYI, aku belum menyebutkan Mbak Ajeng ini adalah Direktur Konsultasi Strategik di Syafiq UNU Yogyakarta. Oke, buat Sobat Syafiq semua nih, kembali ke topik podcast kita pada hari ini. Pastinya banyak dong dari teman-teman yang udah merencanakan atau bahkan sudah mempersiapkan terkait beasiswa, apalagi beasiswa ke luar negeri atau study abroad. Nah, kebetulan Ibu Direktur Strategi kita kali ini itu dulunya pernah berkuliah atau bersekolah di luar negeri. Mungkin kita bisa tanya-tanya ke depannya untuk gimana sih sebenarnya tips dan trik buat mendapatkan beasiswa di luar negeri. Oke, Mbak Ajeng. Kalau boleh tahu dulu Mbak Ajeng kuliah di luar negeri itu S2, S3 atau S4 atau gimana? Waduh, S dungdung. S S dungdung. Ya Kak Farah, thank you banget. Jadi aku pernah S2 ya di MSc Islamic Finance Durham University Inggris ya dengan beasiswa dari Islamic Development Bank dari Jeddah Saudi Arabia. Dan kebetulan juga S3 aku juga di Inggris juga ya, ambil PhD in Accounting and Finance di University of Essex Inggris juga Colchester, dan itu beasiswanya dari LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Batch-nya Kak, batch berapa nih? Angkatan berapa nih? Wow. Bukaan, ayo larisin. Mungkin yang sekarang udah yang batch ke 1000 sekian ya, belum ya. Tapi intinya sudah banyak banget sebenarnya teman-teman yang juga bisa memanfaatkan adanya peluang beasiswa LPDP ini. Dan wajib nih Sobat Safi ketahuin juga, adanya LPDP itu kayak menjadi jawaban lifesaver. Nah, bener banget Kak Farah, karena apa? Waktu dulu aku studi S2 itu susah banget untuk mendapatkan kesempatan beasiswa karena lumayan terbatas, meskipun banyak ya maksudnya sedikit atau banyak itu relatif ya, masalahnya mau mencoba atau enggak, mau banyak enggak dicoba ya percuma gitu ya. Jadi intinya harus waktu itu memang peluang beasiswa tidak sebanyak saat ini, apalagi dengan LPDP dan segala penyedia beasiswa gitu ya, dengan segala kesempatannya untuk bisa melamar beasiswa, bahkan kalau nggak salah, nggak tahu saya dibalik-balik, mungkin 2 kali dalam setahun atau sekali dalam setahun. Tapi intinya kita bisa pastikan setiap tahun aku mau apply buat tahun depan, jadi udah ada persiapan gitu lah. Nah, waktu aku ambil MSc Islamic Finance itu sebenarnya Kak Farah, aku tuh nggak ada bayangan sih untuk bakal belajar syariah, apalagi sekarang bisa nggak expect sama sekali. Jadi intinya pokoknya aku pengen sekolah lagi, tapi aku nggak punya duit. Kebetulan ibu aku guru ya, kepala sekolah SD. Bapak aku almarhum, beliau he's my best ya. Beliau bekerja sebagai pegawai kecamatan di Kecamatan Sentolo, Kulon Progo gitu ya. Wow, jadi, lumayan ya, pinggir. Banget, tapi enggak sih, deket rel waktu itu ya sebelum pindah. Tapi intinya ya siapa yang bisa membayangkan gitu kan. Tapi siapa juga yang bisa menolak adanya upaya keras. Jadi insya Allah rezeki itu nggak akan kemana. Dan waktu itu nyari beasiswa itu harus bener-bener ya intinya sampai sekarang itu bener-bener harus menuntut
keseriusan dan semangat teman-teman ya. Jadi waktu aku mau ngambil sekolah, kebetulan selain di Syafiq, aku juga ngajar di Departemen Akuntansi FEB UGM. Nah waktu itu kali pertama dari departemen minta, kita belum ada dosen jurusan syariah. Jadi sempat waktu itu kan aku habis lulus, itu aku kan kerja di kantor dulu kan, di ConocoPhillips sama di Unilever. Nah saat aku akhirnya memutuskan untuk pulang ngajar gitu kan, kemudian ada keperluan atas kebutuhan jurusan ya untuk Islamic Finance ya, waktu itu emang lagi hingga sekarang sih Kak itu ya, maksudnya diperlukan banget orang-orang yang fokus belajar di situ. So aku bingung, MSc Islamic Finance, enter klik yang keluar Durham dong gitu ya, dan ternyata memang nggak salah gitu kan. Karena apa, itu di Central Islamic Finance ya, somehow in the world gitu, dan aku sangat bersyukur banget bisa mendapatkan kesempatan itu. Terus ngomongin keterima sekolahnya itu menjadi urusan yang berbeda ya, udah apply untuk sekolah, di saat yang sama mikir beasiswanya dari mana gitu kan, duitnya dari mana ya dari Mbak. mana. Jadi itu adalah dua roda yang harus digenjot di waktu bersamaan untuk mencapai tujuan aku sekolah gitu kan. Bukan jalan-jalan loh ya guys, ingat, bukan jalan-jalan, bukan have fun, bukan menuhin foto Instagram, sekolah gitu ya. Bukan kuliah untuk jadi selebgram. Nah, bukan jadi selebgram. Kalau memang ternyata sekarang tujuan adalah luruskanlah niatmu nak, karena itu nggak akan diridhoi gitu ya. Nah, terus akhirnya aku cari beasiswa apa aja gitu kan. Jadi collab Kak, seluruh beasiswa dari penjuru dunia. Sebenarnya waktu itu aku yang nggak berpikir mungkin Islamic Finance nggak di sini aja. Jadi aku ngecek seluruh jurusan Islamic Finance yang ada in the world ya. In the world, dan pasti aku langsung kalau ada jurusannya, ada beasiswanya nggak. Jadi harus ngecek dulu di kampus ada offer beasiswa nggak, karena kadang-kadang ada Kak yang kemudian dari kampusnya sendiri nawarin beasiswa. Di saat yang sama negara yang aku kunjungi itu dia nawarin beasiswa nggak sih gitu kan. Jadi ya pasti nggak, pejuang beasiswa itu pasti sangat familiar ya. Kalau negara ini biasanya apa, kayak misalnya Inggris, Chevening, US, Aminef, USAID ya, dan sebagainya, Australia gitu kan. Jadi Jerman, DAAD gitu ya Mbak. DAAD gitu kan. Termasuk waktu itu aku juga mikir, ternyata intinya jurusan Islamic Finance itu bahkan di negara-negara yang kita nggak kepikiran sebelumnya. Jadi kan kita mikirnya mungkin Timur Tengah atau Malaysia gitu kan. Ternyata di luar negeri itu banyak. Dan waktu itu Kak Farah, kok teman-teman gitu ya, andulallahnya gitu ya. Ini nggak tahu gimana. Terus sampailah aku di websitenya, kan aku mikir Islamic Finance, siapa sih penggerak Islamic Finance, siapa yang ada di belakangnya. Ada yang namanya, entitasnya macam-macam loh ya, ada Islamic Development Bank, gitu ya. Jadi aku tuh bener-bener kayak crafting dari, bahkan mikirin Ford Foundation, semua foundation dan semua entity, semua kemungkinan penyedia beasiswa pokoknya ya. Tahu nggak sih Kak, dulu itu aku megang offer letter sebelum jadi memang kampus minta aku untuk apply Islamic Finance, tapi aku waktu itu udah pegang offer letter dari UCL juga, University College London, MSc Sustainability Development. Aku seneng banget yang berbau environment, ethics, sustainability, ternyata nggak jauh juga dari ilmu syariah gitu loh. Tapi intinya juga UCL Inggris Chevening. Oke, aku siapin berkas Chevening. Terus yang Islamic Finance kebetulan aku apalagi ya, ada IDB, cek, dang gitu kan, dilalahnya IDB itu buka khusus Islamic Finance. Pas banget kayak jodoh banget ya Mbak. Nah tapi kan ini aku tapi kan gimana caranya keterima gitu kan, karena apa, kebetulan khusus untuk fokusnya itu, karena ternyata IDB, Islamic Development Bank, ISDB itu setiap tahun fokusnya berubah. Jadi kali ini dia Food and Agriculture. Waktu itu pas Islamic Finance dan di Asia Tenggara. Jadi siapa yang bisa apply mewakili masing-masing itu nggak semuanya. Jadi untuk Indonesia waktu itu yang menerima Master Islamic Finance dari ISDB cuma aku gitu. S3-nya ada lagi. Jadi setiap degree itu diambil cuma satu gitu kan. Aku nggak tahu Kak. Waktu itu benar-benar intinya udahlah kalian nggak usah peduliin itu kuota tinggal berapa, nggak usah peduliin itu bisa atau enggak, hajar gitu ya. Pokoknya intinya harus mencoba dulu. Dan aku nggak tahu Kak, waktu akhirnya aku benar-benar udah berangkat ke Durham, dan akhirnya aku ketemu dengan sama scholar Islamic Development Scholars ya.
dan ternyata cuma kita berdua gitu ya yang master Islamic Finance dari IDB. Terus aku cuma bengong sama dia, kok bisa ya gitu ya, sampai sekarang kita masih ngobrol. Tapi intinya we never know. Jadi waktu itu udah megang offer dari Durham, udah megang offer dari UCL, Sustainability Development. Aku udah nyoba yang lain, dan tahu nggak sih Kak, sampai aku tuh benar-benar email kementerian di Indonesia ya, aku nggak peduli mereka offer beasiswa atau enggak, aku tuh email karena aku Susdev ya, maksud itu UCL Sustainability Development, kira-kira kementerian di Indonesia yang bisa ngasih beasiswa apa ya, sampai aku tuh literally email Kementerian Lingkungan Hidup. Aku masih punya, sekarang bisa ketawa-ketawa lah aku ngeliat dulu draft email aku gimana. Wah, aku dulu pernah email. Email saya adalah ini, saya sudah pegang offer letter ini, ada nggak beasiswa? Segitu pengennya ya Mbak, pengennya segitu. Kita harus crafting, mencari opportunity di luar banyak, tapi apa sih niche yang kemudian kita belum tahu. Jadi bener-bener lah do your homework. Bener banget nih. Nah itu ya Sobat Syafiq, jadi terkait dengan opportunity beasiswa itu sebenarnya banyak banget ya Mbak. Nggak cuma mungkin dari LPDP, tapi juga ada dari Islamic Development Bank, terus juga seperti yang tadi Mbak Ajeng bilang, maybe mungkin kementerian-kementerian atau negara-negara. Nggak tahu sih, nggak yakin juga yang itu. Sampai sekarang aku belum dapat reply Kak. Kalau yang kementerian. Mungkin dari kayak negara-negara tujuan barangkali punya program beasiswa gitu ya. Jadi intinya banyak banget deh kalau teman-teman mau nyari, itu kuncinya ya Mbak. Oke, nah kalau gitu selama proses pencarian beasiswa, kalau tadi kan proses cari tahu mana nih penyedia beasiswa. Nah sekarang ngomongin seleksinya nih Mbak, kira-kira untuk seleksi beasiswa itu sebenarnya apa aja sih yang harus dipersiapkan, atau mungkin apa aja sih, gimana prosesnya gitu Mbak? Kalau intinya ready for your battle dalam hal seleksi beasiswa, biasanya ya mostly mereka akan minta offer letter. Nah, maksud aku adalah secure your place dulu di kampus tujuan kamu gitu kan. Gak usah mikir dulu sebenarnya ya beasiswanya dari mana, tapi intinya securing place dulu. Amankan aplikasi. Jadi intinya Anda kita punya kursi di sana. Kursi dulu gitu kan. Untuk punya kursi di sana, nah itu perjuangan yang lain ya. Jadi intinya mulai di persiapan administrasi, bahasa Inggris tuh guys, siapin dari sekarang gitu ya. Jadi bener-bener Kak, tapi aku cuma santri tuh nggak cuma loh. Santri itu wah gila, keren banget, paling ulet sejagat. Jadi intinya there is no such impossible dreams. Ingat itu, nggak ada yang nggak mungkin saat kamu mau dan mencoba. Insya Allah semesta itu mendukung. Bener deh, merinding. Itu belum, tadi aku masih cerita yang master ya. Bentar agak emosi nanti. Ya belum yang S3. Jadi intinya adalah satu, harus punya itikat besar, aku bisa. Tapi ini susah, aku bisa dulu. Apa susahnya sih untuk kita memikirkan kita bisa? Paling nggak Anda sudah mengeliminasi 50% pikiran buruk gitu kan. Saat hidup kita ada dua pilihan guys, maju atau enggak. Kalau kamu enggak, you going nowhere. Ya udah maju aja, nothing tulus kan. Kayak hidup kayak sekarang, memilih hari. Aku mau happy atau enggak? Kalau kamu mau enggak happy, ya that's your lose gitu loh. You're gonna end up sedih seharian, merundung, menunggu galau-galau gitu ya. So ya ada momen kita harus bisa menikmati. Tapi intinya saat kamu memutuskan kamu mau sekolah, jalanin aja. Halangan itu pasti ada gitu ya. Masalahnya mau maju atau mau berhenti, that's your call gitu. Jadi securing your place ya, tempat dulu, persiapan bahasa Inggris, dan mungkin kalau S2 dulu kayaknya masih seperti administrasi ya, rekomendasi. Nah, penting banget buat teman-teman mahasiswa gitu ya. Jadi jangan suka sekolah doang, guys. Berorganisasilah, ketemu banyak orang, ketemu banyak pengalaman, kenal sama dosen, dan kenal personal, deket sama dosen, at least bisa jadi teman curhat ya, meskipun tetap jaga etika juga ya. Jangan kemudian, hai bro, ngapain pak, aku lapar, jajain. Nah, nggak tahu ya. Tapi intinya kalau dengan Anda berorganisasi, you get a lot of things. Kita akan improve gitu ya, kepercayaan diri kita meningkat. Jadi saat nanti selesai urusan securing your place ya, meskipun nanti kita bisa ngobrol lagi di situ kan ya Kak. Tapi saat kamu kemudian mendaftar beasiswa, pasti ada interview ya. Betul.
Dan itu nggak bisa ada yang lain menolongmu kecuali Confident dari dalam diri. dirimu sendiri gitu loh. Jadi itu proses. Kalau kita nggak mulai dari sekarang, kita nggak mulai untuk membangun kepercayaan diri. Aku bisa, aku mampu. What can I do to, improve myself ya? Nggak bisa jalan tiba-tiba daftar beasiswa keterima gitu. Tiba-tiba interview langsung sukses, nggak ada. Orang interviewer tuh ya. Dulu saya salah satu interviewernya kebetulan kalau yang di LPDP itu adalah salah satunya psikolog ya. Pastinya dia akan tahu kebenaran itu. So just be yourself gitu ya. Say what's your plan, apa yang ada di pikiran teman-teman, apa rencana ke depan. Be honest. Kalau tujuannya masih jalan-jalan ya itu tadi. Meskipun kamu bilang aku akan menyelamatkan dunia gitu ya. Tetap kelihatan gitu loh ambisinya gitu ya. Kelihatan cara dia membawakan mimpinya, kelihatan cara dia lamesnya gitu. Maksudnya adalah ya paling gampang kamu nggak bisa menipu diri sendiri gitu loh Kak. Kalau misalnya tujuan kamu hanya sebatas foto-foto gitu ya mungkin nanti kalau akhirnya kamu berangkat ya kamu cuma dapat itu. Kemudian apa? Akhirnya pulang dengan tidak ada rencana atau mungkin malah menjadi tambahan beban pikiranmu sendiri gitu. Aduh aku udah pulang tapi aku nggak tahu harus ngapain. Lah kemarin kamu ngapain aja? There's a lot of opportunity to be explored gitu. Oke, nah kalau ngomongin soal wawancara nih Mbak, selain sama psikolog itu biasanya kita ada wawancara sama pihak lain nggak ya? Biasanya ada yang orang yang pakar di bidangnya. Jadi kalau misalnya terutama wawancara beasiswa S3 waktu aku dulu LPDP yang masih batch 2 nggak tahu batch yang terakhir kita harus update ya apa yang ditanyain. Tapi mostly mereka akan nanya rencana studi, proposal riset. Kalau S2 nggak perlu nyiapin, tapi kayaknya memang ada semacam abstrak ya. Cuma itu nggak ditekan banget. Kebetulan waktu IDB aku nggak ada proses wawancara, jadi fully administrasi ya. Tapi itu pun ternyata itu tadi yang paling menjadi jaminan adalah yang paling kuat rekomendasi. Jadi kalau kamu dengan aktivitas banyak berorganisasi, kamu ketemu dengan semua lini, tidak hanya organisasi yang nasional tapi internasional. Nah, rekomendasi mereka atau mungkin bukti penyertaan aktivitas itu menjadi pendukung kuat gitu loh, bahwa oh ini anak memang gila udah sampai mana-mana gitu ya, aktivis banget gitu ya. Jadi dia berani untuk menyampaikan dan berani juga beradaptasi dengan lingkungan yang lebih tinggi gitu. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak Ajeng dulu dapat recommendation letter tuh dari siapa aja sih Mbak waktu S2 dan S3? Yang waktu S2 nggak, ya pasti teman-teman ya kalau yang sekolah dari dosen gitu ya. Kebetulan waktu S1 kan cum laude, jadi bisa minta rekomendasi dari dekan. Dan kebetulan waktu S1 ibu saya maksudnya pernah aktif dan waktu itu sempat ada kolaborasi. Jadi aku diajak untuk ada agenda dengan United States Military Forces, dengan US Navy. Jadi rekomendasiku dari US Navy Corps-nya. Jadi mungkin tuh yang kayak penyelamat hidup gitu ya. Wah itu bisa tak jual kemana-mana gitu kan. Jadi ketemu dengan mereka waktu itu memang pas gempa Jogja ya. Jadi memang ada aktivitas yang kok mana ada seorang diriku remahan rengginang di bungkus kongguan gitu ya. Ketemu dengan US Navy gitu ya. Tapi dengan rekomendasi dia kemudian tanda tangannya Kapten. Ternyata sakti ya. Oh, sakti banget. Jadi intinya ya mungkin itu aku nggak tahu Kak. Tapi juga dengan rekomendasi yang utama adalah orang yang kenal kamu sih. Jadi kalau misalnya rekomendasinya ibunya ternyata dosen, terus yang bikin ibunya gitu, mungkin akan kelihatan kalau di situ. Jadi orang yang paling kenal dengan dirimu. Nah Mbak Ajeng, tadi kan Mbak Ajeng udah jelasin panjang nih terkait dengan proses seleksi beasiswa itu. Nah gimana sih Mbak Ajeng untuk action plan dalam hal mempersiapkan itu semua? Mungkin timeline ketika bikin atau mencari LOE atau timeline ketika mempersiapkan tadi ada proposal riset, mungkin bisa diceritakan nih ke kita. Oke Kak, jadi gini, kalau S2 kita harus pahami jadwal penerimaan mahasiswa ya tentu saja ya, dan biasanya kan September, Oktober. Dan kalau S2 tadi aku bilang setahun sekali biasanya. Tapi kalau S3 itu biasanya ada 2 intake itu pendaftaran mahasiswa baru. Ada yang ini kalau aku merujuk ke ini ya
di Universitasnya, Mbak. universitas aku ya, maksudnya kalau di negara-negara Eropa itu kan dia ada winter ada summer, jadi mereka ada 2 intake ya, ada winter intake biasanya sekitar Januari, atau kalau enggak ya yang Yang sama jadwal yang summer ini yang sama dengan yang master ya, Agustus, September, Oktober gitu. Jadi teman-teman tarik mundur tuh ya. Kalau itu intake-nya berarti kan syaratnya harus ready dulu kan sebelum intake. Nah, anggap aja 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya tuh udah clear gitu ya. Udah clear tuh udah semua senjata udah siap. Yang paling susah yang harus disiapin sekarang adalah bahasa Inggris gitu ya. Atau bahasa tertentu yang memang dipergunakan. Kalau ke Jerman ya kayaknya harus ada sertifikasi bahasa Jerman sampai B kalau nggak salah ya. Jadi harus ada kursus dulu gitu kan. Jadi mundur itu adalah tarik mundur persiapan yang dari masing-masing persiapan tuh ada timelinenya. Kalau misalnya bahasa Inggris, ya kalau masih perlu les, ya kalau masih perlu les berarti harus ada durasi les. Kalau enggak, kapan ujian udah punya sertifikat? Ya pertanyaan utama dia udah punya sertifikatnya belum gitu ya. Kalau misalnya IELTS atau IBT, ya. Dan nggak boleh ITP apalagi yang ini ya, jadi harus internasional dan mereka punya jadwal. Kapan biasanya jadwal yang cocok, kemudian issued diterbitkannya sertifikat itu kita juga harus tahu berapa lama ya Kak nanti di ujian dapat ininya keterangannya. Ya kalau nilainya udah pas gitu ya. Kalau belum. Nah, jadi intinya bisa dikatakan kalau emang benar-benar kekeh, at least ya kalau memang kita sudah semuanya siap. Kayak sekarang kita udah aku langsung daftar kalau semuanya udah ready bisa gitu kan, tapi kalau nggak benar-benar bisa setahun sebelumnya gitu loh Kak untuk nyiapin untuk at least bahasa Inggris. Nah jadi untuk benar-benar nyiapin dari bahasa Inggris teman-teman yang tahu kira-kira masih perlu les atau enggak, kemudian kompetensi dari teman-teman, terus rekomendasi di saat yang sama. Rekomendasi itu ya intinya sudah ada bayangan kira-kira nanti siapa yang bisa diminta rekomendasi. Kalau misalnya ada yang paling utama adalah misalnya dia minta offer letter dulu, kan kita harus securing offer letter dulu ya. Jadi intinya kadang offer letter dan dari beasiswa itu biasanya agak harus inline semuanya. Linear berjalan bersama. Dan yang paling utama dari duanya adalah bahasa Inggris gitu ya. Jadi ngunci semuanya, jadi harus bahasa Inggris disiapin dulu. Nah, jadi intinya masuk dulu ke website-nya kampus, kapan kira-kira perlu syarat administrasi apa aja, misalnya rekomendasi bisa disubmit kapan gitu kan. Bisa disubmit sama aplikan sendiri atau sama orang yang ngasih rekomendasi gitu, karena ada promotornya. Jadi kadang harus disubmit lewat email promotornya langsung, pemberi rekomendasi langsung. Nah itu kan perlu waktu. Dan ada bayangan siapa kira-kira yang aku minta dan responsif di email gitu kan, karena tautan biasanya akan dikirimkan di email dan dia akan ngeklik dan akan submit gitu kan. Jadi kita harus berpikir strategis juga gitu loh Kak terkait rekomendasi. Di saat yang sama terkait proposal penelitian itu juga bisa berubah. Intinya itu tidak fix harga mati, tapi kamu harus punya sesuatu untuk nanti. You do your own research ya, untuk punya rencana riset ke depan apa. Apalagi kalau S3 itu mutlak. Ya, kalau S3 itu mutlak, tidak hanya punya tapi ditulis dengan benar, dan benernya itu bener banget gitu. Maksudnya harus di-proofread juga bahasa Inggris atau bahasa di negara yang bersangkutan, karena ini level pendidikan tertinggi. Jadi belajar nyiapin bahasa Inggris, proposal, yang kemudian memberi rekomendasi dan syarat yang lainnya, biasanya ijazah, surat keterangan nggak bisa surat keterangan lulus sih, tapi ijazah S2 atau S3, ijazah S1 atau S2, benar. S4 Anda. Dan kalau ijazah, oh iya guys, jangan lupa penting banget untuk kita selalu punya backup soft file dari dokumen kita. Ya, termasuk KTP, paspor, ya itu harus make sure itu valid. Ya, terus kemudian sertifikat yang kita punya, pendukung aktivitas organisasi, makanya penting banget organisasi. Terus juga ijazah tadi, pendidikan dan transkrip dan sebagainya. Jadi semua kalau digitalisasi ya Mbak? Semua dia harus digitalisasi. Jangan cuma di drive, di cloud, tapi ya benar-benar di cloud, all cloud gitu ya. Email, drive,
hard drive. Jadi benar-benar punya backup gitu kan. Jadi kalau saya punya ada email kantor, ada email pribadi. Jadi di email, jadi di masing-masing email tuh ada dokumen saya. Saya ngirim dengan ke diri saya sendiri dokumen-dokumen apa aja. Karena apa? Kita nggak pernah tahu. Aduh, masih kurang ijazah. Aku Kapan harus ngeprint gitu kan. Ya? Kapan kita butuh. Jadi aku benar-benar waktu pernah kayak gitu Kak. Terus aku cuma ke warnet buka email terus tak search aja. Aku pernah ngirim kok. Dan itu langsung kemudian digunakan langsung. Jadi intinya selalu membuat persiapan yang matang karena kita nggak pernah tahu kapan kita menggunakannya. Jadi kalau punya ibarat kalau mau tarung ya, kalau kita mau bertarung beasiswa, senjata kita harus siap dulu, harus ada, harus siap, harus tajam, harus standby, ready to go. Oke, berarti intinya adalah kita harus cari tahu dulu nih timeline dari kampus yang kita tuju, terus juga timeline seleksi pemberi beasiswa mungkin ya Mbak. Betul. Dan yang paling penting itu tadi yang barangkali lumayan lama tuh justru di bahasa ya Mbak. Karena ya tergantung masing-masing ya. Saya waktu itu alhamdulillah sekali ujian karena apa? Langsung lulus. itu bejo banget maksudnya adalah karena apa? Karena saya mikir udah ujiannya mahal aku harus bisa gitu ya. Jadi bukan karena persiapan harus matang ya, tapi karena saya semangat untuk jangan sampai 1 juta berapa gitu hanya untuk sekedar latihan pernah ujian, tapi harus benar-benar sampai lulus. Karena duit dari mana lagi aku bisa dapat segitu. Jadi memang ada effort untuk tabungan. Kalau misalnya teman-teman ambil S3, jadi mungkin dari kantornya ada fasilitas untuk mendanai yang termasuk ujian, tes gitu. Ya. Kalau ada itu sangat membantu. Kalau enggak, ya memang persiapan juga ya, merogoh kantong sendiri untuk ya ini kan investasi masa depan itu tadi. Jadi ya insya Allah semuanya akan sangat bermanfaat sih Kak. Karena apa? Ya karena ini adalah mimpi kita. Jadi memang tadi yang Ibu bilang ya, luruskan dulu mimpimu. Apakah memang cuma mau jalan-jalan atau sesuatu yang lebih besar dari itu? Benar banget. Berarti untuk mungkin teman-teman nih yang di sini barangkali ada yang nonton masih semester 5, semester 7, at least persiapan dari hal yang paling dasar itu tadi ya Mbak, dari persiapan bahasa. Dari persiapan bahasa. Oke lah, kalau persiapan bahasa itu kan kayaknya yang serius gitu ya. Paling enggak teman-teman scroll gitu. Aku mau negara mana ya? Mimpi dulu lah. Punya tujuan lah ya. Tujuan dulu gitu. Mimpi dulu aku mau negara mana. Aku paling seneng di mana. Misalnya sudah ada bayangan jurusan apa gitu ya. Aku pengen seneng jurusan apa. Jurusan itu di negara mana gitu kan. Jadi kayak mungkin ada yang sudah ditempel-tempel di dinding. Wah, ini gambarnya. To-do list gitu ya. To-do list itu next ya. Tapi foto-fotonya dulu Kak. Aku mau ke Brandenburger Tor ya. Maksudnya ke Jerman udah ada kastilnya, udah ada Jermannya. Kalau ke Inggris ya udah ada foto aku. Ya enggak lah ya. Maksudnya that's your dream gitu ya. That's your dream mas, not mine. Jadi kayak gitu loh Kak. Harus benar-benar seposesif itu dengan mimpi ya. Tapi juga harus realistis. It means ya sesiap apapun kita, sepengen apapun kita, kalau Allah menentukan lain, ya memang itu udah jalur hidup. Jadi jangan disesali, semua dinikmati aja prosesnya. Insya Allah ada pembelajaran yang memang juga akan bermanfaat. Jadi mulai dari sekarang deh. Oke. Jadi mungkin terakhir nih Mbak, pesan dari Mbak Ajeng dong untuk teman-teman, sobat-sobat Syafiq semua ini yang lagi nonton, supaya menambah semangatnya teman-teman nih untuk mengejar mimpi ke luar negeri. Teman-teman, satu hal, jangan sampai meremehkan kemampuan teman-teman sendiri ya, karena kita nggak pernah tahu rezeki kita di mana, jalan hidup kita kemana. Yang kita tahu adalah teman-teman sekarang berusaha yang paling baik, persiapan paling matang, dan insya Allah sih kalau positif semesta akan mendukung. Semangat ya. Insya Allah ya Mbak. Gitu Kak Farah, thank you banget. Thank you banget Mbak Ajeng atas pembahasan yang luar biasa banget pada pagi hari ini. Aku sampai speechless ya mendengarkan tadi ceritanya Mbak Ajeng, cerita dari pengalamannya beliau cari beasiswa sampai gimana semesta itu mendukung untuk kita melanjutkan studi. Wah, sampai merinding tadi. Nah, gimana nih Sobat Syafiq semua? Seru banget kan pembahasan kita pada podcast kali ini, dan aku tahu nih pasti kalian udah banyak yang gak sabar dong untuk cari-cari info beasiswa, dan yakin banget kayaknya habis ini banyak nih dari teman-teman Sobat Syafiq yang langsung searching beasiswa X, beasiswa Y gitu.
Oke, mungkin itu dulu episode podcast kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang tadi kita ngobrolkan bersama Mbak Ajeng ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan terima kasih banyak untuk Mbak Ajeng kehadirannya di studio podcast kali ini. Semoga nggak kapok-kapok datang ke sini terus ya Mbak. Thank you. Oke, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Thank you. Bye-bye.